warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Warga madrasah yang saya hormati, ibu bapak guru yang saya hormati, kita melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran kita selama COVID-19. Selama masa pandemi, ada beberapa dasar layanan kita pada masa COVID-19 ini. Yang pertama, dalam situasi apapun, pendidikan pembelajaran wajib tetap berjalan karena hidup untuk belajar sepanjang hayat atau long life education. Ini merupakan sebuah tantangan bagi seluruh tenaga pendidik, baik guru di madrasah negeri maupun di madrasah swasta, bahwa apapun keadaan kita, proses belajar mengajar tetap wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 31, bahwa layanan pendidikan, pembiayaan, arah maupun tujuan pendidikan, afirmasi anggaran 20%. Kami menekankan di sini agar kepala madrasah betul-betul mengoptimalkan anggaran pada sektor pendidikan, bagaimana proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan merujuk kepada juknis pos yang terakhir, mengalokasikan anggaran dana pos kepada pembelian hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, Kementerian Agama melalui surat nomor B686.I/DJ.I tahun 2020 yang ditandatangani langsung oleh Pak Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK, bahwa bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung secara optimal. Dalam substansi pembelajaran kita selama masa COVID-19 ini, Kementerian Agama Kabupaten Gebanggai terkait pembelajaran, yang pertama, belajar di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh itu dilaksanakan agar memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan capaian seluruh kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Ini harus dilaksanakan oleh seluruh guru-guru yang ada di madrasah, baik negeri maupun swasta. Yang kedua, aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa belajar dari rumah itu bervariasi antara siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Oleh sebab itu, tentu kami secara kelembagaan di seksi Pendis dalam pengambilan kebijakan maupun hal-hal yang bersifat teknis mengajak kepada seluruh guru-guru, terutama kepala madrasah, untuk memberikan fasilitas kepada guru, kepada siswa agar proses belajar mengajar itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Memang untuk mendapatkan ketuntasan 100% dalam ketuntasan kurikulum itu mungkin agak sulit dicapai, tetapi proses yang kita lakukan itu mesti harus berjalan terus-menerus. Yang ketiga, beban tugas yang diberikan agar dipastikan dapat diselesaikan oleh siswa tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan serta cukupnya waktu istirahat
untuk menunjang daya imunitas siswa. Dan yang keempat, penentuan masa atau jangka waktu belajar dari rumah untuk madrasah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, pemerintah kabupaten melalui bupati, maupun kebijakan melalui Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Dalam kegiatan proses belajar mengajar selama masa pandemi, saya mengikuti meeting-meeting yang dilakukan oleh kepala madrasah maupun guru-guru yang sudah dialokasikan melalui beberapa zona. Ada beberapa masalah di lapangan yang kami temukan. Yang pertama, budaya belajar masih belum terbentuk secara masif. Dalam hal ini dipengaruhi oleh beban psikologis dan beban-beban lainnya. Yang kedua, gagap teknologi. Orang tua, guru, siswa, dan lain-lain itu masih terkendala dari aspek penggunaan teknologi. Kita belum terbiasa beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Sehingga ketika masa COVID-19 ini, satu-satunya sumber belajar kita adalah penggunaan teknologi, itu kita kaget dan sulit untuk beradaptasi. Itu yang kedua. Kemudian problem yang ketiga, aspek metodologi. Media pembelajaran, penilaian menjadi monoton, sama dengan bagaimana menghilangkan prinsip Pakem, kemudian cenderung kuantitatif. Problem yang keempat kita temukan selama masa proses belajar mengajar selama pandemi. Figur guru tidak tergantikan. Beban orang tua, guru, siswa, dan lain-lain. Dan yang kelima, fasilitas daring yang belum memadai. Aplikasi yang ada dan yang bisa, aplikasi komersil, akses internet, dan lain-lainnya itu belum maksimal. Ada madrasah tidak memiliki wifi yang bisa mengakses, yang bisa diakses oleh warga madrasah itu sendiri. Kemudian siswa tidak memiliki fasilitas, termasuk handphone maupun paket data. Inilah yang saya maksud, agar kepala madrasah betul-betul melaksanakan bantuan operasional siswa itu untuk bisa digunakan dalam hal pembiayaan data, baik data secara intern lembaga maupun data bisa dibantu kepada siswa kita. Dan yang keenam, penyesuaian kebijakan dan aturan teknis lambat, sangat lambat sekali. Penyesuaian BOS, BOP, pelaksanaan di lapangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, anggaran penanganan COVID banyak fokus kepada aspek kesehatan, sosial, ekonomi. Bidang pendidikan terabaikan. Ketidakpastian kesejahteraan guru, lembaga swasta, honor, dan lain-lain. Bisa dibayangkan, saudara-saudara sekalian, kita di Kemenak ini, saya itu sudah melakukan revisi perjalanan dinas saya, termasuk madrasah lain. Kita di Pendis ini ada 25 juta kita alokasikan dari perjalanan dinas kita untuk penanganan COVID. Tapi sampai hari ini belum turun-turun. Padahal pemanfaatannya itu adalah bagaimana membantu dari aspek pendidikan. Demikian juga dengan Satker Madrasah, mengalokasikan perjalanan dinasnya untuk direvisi dalam hal penanganan COVID. Sampai hari ini juga belum ada realisasi. Sehingga ini juga merupakan sebuah tantangan bagi kita semua. Nah, untuk mengambil sebuah konklusi bahwa tidak dibutuhkan menetapkan kurikulum baru, ya, tapi yakinlah badai pasti berlalu. Kedua, memperkuat surat edaran dari Mendikbud, surat Direktur KSKK Kemenak RI dengan Juknis untuk menjawab problem pembelajaran yang monoton dengan pemberdayaan pemerintah daerah maupun di Kementerian Agama di kabupaten kota. Kemudian pemerintah bersama komunitas pendidikan semakin fokus memberikan edukasi
kepada stakeholder pendidikan dalam hal orang tua, guru, siswa, dan lain-lain. Tren budaya belajar dan pembelajaran abad 21, sosialisasi kebijakan, pelatihan, dan lain-lain, termasuk for FGD, bagaimana diintenskan forum-forum grup diskusi, baik itu guru-guru, kepala madrasah, termasuk dengan di Pendis itu sendiri. Ini harus diperkuat dan memperhatikan hak kewajiban guru. Guru sadar kewajibannya, mindset perubahan, tapi hak guru juga harus diperhatikan. Itulah sebabnya kami di Pendis selalu secara reguler memperhatikan TPG-nya guru, tukin guru, itu kami bayarkan secara berkala. Tetapi kalau mengalami kendala, berarti kendalanya itu ada di KPPN, karena pembayaran itu SPM masuk harus ada volumenya, ada tahapannya dan sebagainya dalam masa pandemi. Kemudian pemerintah perlu mengembangkan sarana daring yang variatif dan responsif terhadap kondisi, baik itu aspek penggunaan daring secara gratis, mudah diakses, mudah diterapkan, dan yang terakhir dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong terwujudnya komunitas mandiri belajar, budaya belajar, dan pembelajar. Inilah saya kira yang perlu saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Salam sehat.